حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa qatafa atharahu wattaba sunnatahu wa jahada jihadahu mitin, amma ba'd. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas pelimpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah mengikuti sunan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tema tanda-tanda dekatnya kiamat, dan kita mungkin di bagian akhir dari pembahasan tentang tanda-tanda kecil tentang hari kiamat. Untuk insya Allah nanti kita akan lanjut dengan tanda-tanda besar yang barangkali kita bahas sedikit lebih detail dan rinci. Secara umum untuk tanda-tanda kecil yang belum terjadi itu ada dua kelompok. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa perbedaan antara tanda kecil dan besar itu aslinya, kalau tanda besar itu maksudnya jadi bukan merujuk kepada besarnya skala peristiwa yang terjadi, tapi tanda dekatnya kiamat disebut dengan besar itu karena tanda-tanda itu ketika terjadi itu menandakan bahwa kiamat itu sudah benar-benar dekat, ibaratnya di depan mata. Sementara tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang menandakan dekatnya kiamat, tapi tingkat atau sifat kedekatannya itu masih relatif jauh. Seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi yang pertama di antara tanda-tanda kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul, wafatnya beliau dan lain sebagainya. Kita sudah bahas itu. Itu secara umum. Tapi ternyata dalam pembahasan para ulama itu ada tanda-tanda kecil yang umumnya terjadi sebelum tanda besar. Jadi tanda-tanda kecil yang terjadi sebelum tanda besar. Oleh karena itu maka para ulama menyebutkan bahwa jadi untuk waktu seperti saat ini misalnya, itu kiamat itu masih relatif jauh kalau diukur dengan umur manusia. Jadi umur manusia yang rata-rata umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 80 tahun. Itu masih, bahkan sudah pernah saya sampaikan bahwa ini penulis kitab yang saya bawa tentang tanda-tanda kiamat, salah seorang ulama hadis, profesor doktor dari Madinah, itu menceritakan pada ketika beliau berdialog dengan salah seorang ulama yang mengunjungi beliau di rumah beliau di Madinah, dan ulama itu dari salah satu negara Islam, termasuk yang berpendapat bahwa ini pada tahun 1404 Hijriah, sekitar itu. Sekitar 44 tahun yang lalu. Itu saat itu ulama itu mengatakan bahwa
Imam Mahdi itu sudah segera muncul pada saat itu. Nah, Syekh ini, profesor ini mengatakan dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Bukan kok beliau tidak atau beliau tahu yang gaib atau beliau meramal, tapi ini berdasarkan ilmu. Karena banyak sekali tanda-tanda yang disebutin Nabi SAW itu akan terjadi sebelum munculnya atau keluarnya Imam Mahdi. Dan tanda-tanda itu masih banyak yang belum terjadi. Sampai beliau membuat pernyataan saat itu 44 tahun yang lalu. Jadi kepada Syekh yang sang tamu, beliau mengatakan, ya Syekh, insya Allah saya akan meninggal. Saya kurang tahu persis ya, sekarang beliau usianya sudah 80-90 tahun. Saya belum tahu apakah masih ada atau sudah wafat. Tapi saat itu 44 tahun yang lalu beliau mengatakan, insya Allah saya akan meninggal. Anak-anak saya akan meninggal. Cucu-cucu saya akan meninggal. Cucu anak saya akan meninggal. Dan saat itu saya masih belum yakin bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Jadi relatif jauh. Nah, jadi umumnya tanda-tanda kecil itu tanda-tanda yang terjadi itu sebelum terjadinya tanda besar. Nah, nanti kita akan sedikit bahas bahwa yang menjadi mungkin ya peristiwa pembeda. Jadi antara tanda kecil, tanda besar secara umum itu adalah Imam Mahdi ini. Karena Imam Mahdi ini munculnya itu diperselisihkan dari para ulama. Apakah Imam Mahdi itu termasuk tanda kecil? Apakah termasuk tanda besar? Saya sebagai pribadi sebetulnya lebih cenderung bahwa munculnya beliau itu termasuk tanda besar. Karena nanti akan kita ketahui bahwa munculnya beliau itu kemudian langsung diikuti dengan tanda-tanda besar yang disepakati. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya itu masih semasa dengan beliau, dengan turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam turunnya pada masa Imam Mahdi itu. Nah, intinya di situ secara umum. Jadi, nah ternyata itu banyak termasuk dalam kitab ini itu menyebutkan jadi apa itu Profesor Dr. Syekh Khalil Al-Azami itu menyebutkan ada 25 tanda-tanda yang beliau katakan tanda kecil yang masih belum terjadi. Kita kan sudah sebutkan yang sudah terjadi dan berlalu, yang sudah terjadi atau sedang berlangsung dan masih terus terjadi, dan ada yang belum terjadi sama sekali. Itu belum menyebutkan ada 25. Nah, ketika saya perhatikan di antara 25 itu ternyata itu tidak sedikit di antaranya itu terjadinya itu setelah tanda-tanda besar itu berbareng dengan tanda-tanda besar. Jadi setelah turunnya Nabi Isa yang disepakati itu tanda besar di masa Imam Mahdi. Di antaranya misalnya bahwa kan nanti akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan kaum yang disebut Ar-Rum, seperti dalam Romawi, dalam surat Ar-Rum itu, yang sekarang itu tertuju kepada bangsa Eropa, Amerika. Itu di antara tanda besar kiamat itu ada peristiwa yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra. Jadi sebuah perang besar antara kaum muslimin dengan bangsa Eropa. Nah, saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Terus Imam Mahdi dari Mekah itu akan menuju ke Syam. Nah, Syam ini menjadi pusat kepemimpinan Islam pada saat itu, yang nanti akan kita sebutkan. Terus terjadi berbagai peristiwa yang disebutkan para ulama sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat, dan itu dimaksud tanda kecil. Tapi terjadinya
itu berbareng atau setelah muncul tanda besar. Baik, jadi itu soal itu. Nah, sebagai penutup pembahasan kita tentang tanda-tanda kecil yang belum terjadi, yang sudah sempat kita sebutkan beberapa di antaranya, ini coba kita sebutkan beberapa contoh yang disebutkan para ulama. Jadi di antara tanda-tanda kecil yang belum terjadi itu adalah kembalinya Jazirah Arab itu menjadi taman-taman yang subur dan sungai-sungai. Jadi ada yang menafsirkan bahwa itu mungkin kayaknya sudah mulai tampak, di mana di sana ditanami ini itu. Meskipun tentang tafsir ini, kalau itu dari hanya sebatas sudah mulai ada penghijauan di sana itu. Ini kalau dikatakan bahwa kembali menjadi apa itu taman-taman, kebun-kebun yang masya Allah subur itu saya lebih cenderung bahwa ini lebih bersifat alami. Allah apa kan gini. Jadi semakin dekat kiamat, dan kiamat itu kan memang apa ya? Jadi dihentikannya itu hukum Allah, hukum sunatullah yang biasa disebut dengan hukum alam. Yang selama ini diberlakukan Allah yang membuat alam ini beredar, berjalan dengan baik itu kan kemudian dirusak, dihentikan, sehingga nanti pada hari kiamat itu terjadi, dimulai dengan tanda-tanda besar, itu terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Tidak sesuai dengan kaidah hukum alam istilah orang pada umumnya. Tidak sesuai dengan sunatullah. Jadi itu. Nah, jadi kiamat itu identik dengan kehancuran sistem kehidupan, sistem alam ini. Itu gravitasi rusak, terus kemudian berbagai hal yang selama ini kita kenal itu terjadi. Nah, sehingga tanda-tanda yang berdekatan dengan kiamat, baik tanda yang besar atau tanda kecil, itu memang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang itu memang di luar nalar. Jadi, nah tapi untuk tanda kecil secara umum itu masih dekat dengan ini. Jadi kalau saya lebih cenderung, meskipun tadi ini bisa dari rekayasa manusia, masya Allah mungkin apa itu mereka nanam pohon, penghijauan dengan pengairan. Tapi kalau kondisi iklim dan cuaca di sana masih seperti itu untuk tanaman itu atau disiram tiap hari itu berapa kali? Kalau enggak, mungkin enggak disiram sehari langsung mati panasnya. Bayangan saya untuk menjadi taman-taman yang merata itu kok kecil. Sehingga kemungkinan ada perubahan, nggak tahu perubahan yang terjadi sehingga akhirnya kemudian negeri Arab itu menjadi taman-taman dan subur itu ilustrasi tentang suburnya tanah. Terus ada sungai-sungai. Meskipun sungai juga bisa dicipta. Tapi kalau dicipta ada berapa? Kalau dikatakan sungai itu berarti banyak. Dan itu mungkin ada perubahan. Jadi gitu. Karena di antara pendapat para ulama itu kan, itu bagaimana itu terjadi? Itu di akhir zaman itu kan banyak perubahan-perubahan. Kan termasuk di antaranya disebutkan ada riwayat bahwa nanti kehidupan itu di akhir zaman itu akan kembali seperti periode atau zaman awal-awal. Jadi di mana teknologi yang canggih tinggi itu akan berhenti pada saat tertentu dan masyarakat kembali kepada kayak misalnya orang perang dengan pedang lagi, dengan panah lagi, itu ada yang seperti itu. Baik. Nah, untuk disebutkan misalnya di dalam hadis-hadis tentang itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain,
Itu dikatakan la taqumus sa'ala hatta yakthur al-haraj wa hatta ta'uda ardul Arab itu murujan wa anhara. Jadi ada dua hal yang disebutkan di sini atau tiga. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi al-haraj. Al-haraj itu kekacauan. Dikatakan, ditanyakan oleh Nabi oleh para sahabat, apa itu al-haraj? Al-qatl, banyak pembunuhan-pembunuhan, dan kalau untuk itu sudah terjadi. Tapi lalu kemudian jadi sangat boleh jadi kekacauan dan berbagai peristiwa besar itu juga berpengaruh kepada kepada kehidupan dan kepada alam. Lalu kemudian dikatakan bahwa dan tidak terjadi sampai Jazirah Arab, itu tanah Arab, jadi kan Ardul Arab, itu tanah Arab itu kembali menjadi taman-taman dan sungai-sungai. Itu salah satu di antaranya. Kalau kita contohkan sebut yang lainnya, dan ini di antara yang ada dua kondisi terjadi al-haraj. Terus kemudian di hadis lain itu disebutkan bahwa ini dalam Sahih Muslim bahkan, la taqumus sa'ah hatta yakthurul mal. Yang ini barangkali juga tidak terjadi kiamat sampai harta itu melimpah. Mungkin kan sekarang di Jazirah Arab itu melimpah ruah. Tapi gambaran pelimpahnya tidak seperti yang sekarang juga. Karena dikatakan bahwa melimpah itu merata. Jadi sampai seseorang itu mau mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya itu nggak diterima. Karena semua udah banyak, punya semuanya. Itu tentu berbeda. Sekarang masih banyak, meskipun Masya Allah kekayaan itu. Tapi orang-orang miskin, orang-orang yang sulit makan masih banyak. Jadi itu kondisi khusus. Kondisi yang lainnya. Terus kemudian, jadi tadi dikaitkan dengan terjadinya al-haraj. Terjadinya apa itu mungkin pembunuhan, peperangan, kekacauan. Tapi di sisi yang lainnya, di sini disebutkan harta itu banyak. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa jadi kesejahteraan ekonomi, kemakmuran ekonomi itu jangan selalu dipahami, ditafsirkan itu tanda baik. Jadi nanti pada saat kita membahas tentang tanda-tanda besar, persis di akhir zaman, persis ketika umat manusia sudah tidak ada yang menyebut asma Allah, sudah tidak tersisa orang yang dalam hatinya masih punya iman. Karena apa? Karena memang yang masih punya iman sudah diwafatkan semuanya. Yang ada tinggal orang jahat semuanya, orang kafir semuanya, orang buruk semuanya. Dan berarti yang mereka lakukan, ya tentu kejahatan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kan hadisnya mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syarril khalqi. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada sejahat-jahat makhluk. Jadi di antara rahmat Allah itu dan ini mungkin menjadi dari satu sisi penang bagi kita, itu ketika iman masih ada, Islam masih tersebar, kaum muslimin masih banyak, ucapan takbir, tahmid, tahlil itu masih banyak, itu tandanya relatif kiamat masih jauh. Oh, kalau gitu kita tenang, Ustaz. Siapa bilang? Kita dari awal kita sudah sebutkan bahwa kita bicara tentang tanda kiamat itu tuh bukan untuk membuat kita segera tobat karena kiamat segera datang. Kalau itu tujuannya, susah untuk tercapai, karena orang ketika kalau dia tahu
bahwa kiamat itu hanya terjadi pada saat bumi ini sudah tidak ada yang menyebut asma Allah. Tidak ada suara adzan lagi. Sekarang masih gimana? Masih lama berarti. Kalau tujuannya ke sana, orang mungkin malah berleha-leha. Kalau mengajak orang untuk beriman, bertakwa, bertobat, bukan dengan tanda kiamat. Bukan dengan nakut-nakuti kiamat sudah dekat. Tapi dengan ajal. Ajal masing-masing kita. Yang kita tidak tahu betul-betul. Memang terjadi kiamat hari hanya itu nggak ada yang tahu, misalnya. Tapi perkiraan mengatakan, oh nggak, relatif masih jauh. Artinya masih jauh dari umur saya, dari ini itu. Ya gitu. Oh kalau begitu terang saja. Jadi artinya bahwa yang kalau kita ingin mengajak orang untuk tobat kembali ke Allah itu bukan dengan tema hari kiamat atau tanda-tanda kiamat. Tapi dengan umur kita, ajal kita masing-masing. Yang betul-betul nggak ada yang bisa tahu. Seseorang berapapun umurnya, itu bisa malam ini masih sehat. Ternyata Masya Allah, ajalnya sudah besok. Jadi banyak sekali orang yang sakit. Masya Allah, kalau cara medis sudah divonis. Jadi ditunggu anaknya masih sehat, segar buka. Ternyata yang wafat duluan anaknya. Dan orang itu banyak terjadi. Jadi itu kalau konteksnya itu. Nah, kembali di sini bahwa disebutkan bahwa tadi saya katakan bahwa ketika pada saat itu juga gitu. Jadi kemakmuran ekonomi, kecukupan itu melimpah ruah. Jadi melimpah ruah. Makanya kalau kita perhatikan bahwa bahkan pada waktu-waktu masa-masa di mana ya kondisi Islam, umat Islam cukup baik pada masa-masa itu juga tidak berarti kemudian semua berkecukupan. Kalau kita baca dalam sejarah itu seperti yang digambarkan dalam hadis ini di akhir zaman nanti, di mana orang-orang pada berkecukupan itu hanya terjadi pada masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun lebih dikit, nggak sampai 2,5 tahun. Selebihnya itu ya kondisi umum. Jadi seperti pada umumnya. Jadi sekali lagi bahwa jangan berpikir bahwa akan ada kondisi atau sebagai bukti bahwa kita itu berada dalam penjagaan Islam itu, lalu kemudian tandanya itu mesti kemudian kecukupan kesejahteraan. Mungkin ada secara personal orang per orang 1-2, tapi secara umum yang saya maksudkan untuk kondisi umum umat secara masyarakat secara umum. Baik, ini karena kita sebutkan contoh-contoh yang lainnya disebutkan oleh para ulama itu, dan ini yang kita sebutkan mungkin di luar nalar kita. Disebutkan di antara tanda dekatnya kiamat itu adalah ada binatang-binatang buas. Ada benda-benda itu yang bisa berbicara dengan bahasa manusia, berdialog dengan manusia. Dan peristiwa ini sudah pernah terjadi, bahkan pada zaman Nabi. Kalau logika kita kan, ya nggak bisa. Batu, kalau seperti pohon, batu itu kan nanti berbareng dengan peperangan besar yang terjadi antara kaum muslim dan kaum Yahudi. Itu di antara tanda kiamat. Dikatakan bahwa tidak terjadi kiamat sampai umat Islam berperang besar di akhir zaman dengan kaum Yahudi. Dan pada saat itu ya kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Terus bahkan dikatakan pohon, batu itu membantu. Jadi kaum mujahidin muslimin, sehingga ketika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon atau di balik batu besar gitu, itu
batunya berbicara. Jadi ini bersembunyi. Hei, hamba Allah. Jadi ini di belakangku ada seorang Yahudi. Kemari, bunuhlah dia. Kalau dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar atau batang pohon, itu pohonnya yang berbicara. Jadi, ya Allah, ada Yahudi warai ta'al faqtulhu. Jadi ini adalah seorang Yahudi yang di belakangku. Yang disebut namanya ilal gharqad, kecuali pohon namanya gharqad. Saya juga kurang tahu persis ya pohon gharqad itu seperti apa. Jadi intinya sebuah pohon yang oleh Nabi seperti itu. Semua pohon yang dipakai persembunyian kaum Yahudi pada saat perang itu berbicara, kecuali pohon gharqad ini. Kecuali pohon gharqad ini. Jadi ketika ada tentara Yahudi, orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya, itu pohon gharqad diam. Maka dijuluki dengan ini pohon Yahudi. Dan wallahu alam ya, saya sempat dengar atau baca gitu bahwa itu di negara Zionis Israel sana, itu mereka sudah mulai nanam pohon gharqad ini. Mereka juga percaya. Jadi mereka itu banyak kan, sebagaimana mereka juga banyak yang yakin sebetulnya dan tahu, mengakui dan yakin bahwa Islam ini benar. Nabi Muhammad Nabi yang benar, Quran itu Allah. Cuman mereka karena hasud, karena dengki, mereka memilih. Nah itu banyak informasi wahyu, informasi hadis itu mereka percaya. Dan mereka melakukan antisipasi. Itu katanya, mereka, yang saya juga kurang tahu persis ya, tapi saya pernah dengar atau baca, itu katanya mereka sekarang pun banyak nanam pohon gharqad itu. Karena tahu bahwa ini pohon yang akan bela mereka. Nah, itu kan peristiwa. Nah, ini itu terjadi apakah maksud, jadi kalau pohon berbicara, memberitahu seorang mujahid muslim, karena di belakangnya ada Yahudi yang bersembunyi, atau batu, itu terkait dengan peristiwa perang di akhir zaman antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Tapi kalau yang disebutkan di sini itu umum. Jadi itu umum, tidak terkait langsung dengan perang itu. Jadi hadisnya mengatakan Nabi SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'atu hatta tukallima as-siba'u al-insan wa hatta yukallima ar-rajula azabatu sawtihi wa shiraquna alaihi wa yukhbiruhu fakhidhu bima ahdatha ahlau ba'dahu. Hadis ini dari Imam Tirmizi, tidak akan terjadi kiamat sampai binatang-binatang buas, serigala atau yang lain-lainnya, itu berbicara kepada manusia. Sampai bahkan ujung ini cambuk seseorang itu bicara juga dengan dia. Jadi bahkan sampai tali sandalnya itu bicara dengan dia. Sampai dikatakan bahkan, mohon maaf, itu pahanya itu bicara kepada dia tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya di belakang dia. Nah, ini semua peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Dalam logika kita nggak bisa. Ya, tapi dan tadi kita sebutkan bahwa ternyata hal ini bahkan pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang pengembala kambing, itu ya biasanya musuhnya pengembala kambing kan serigala. Yang unik, serigala yang tadi mau dihargai itu malah mendekat dan ngomong dengan dia dengan bahasa manusia. Jadi sampai kata-kata serigala itu disampaikan oleh Nabi, karena serigala itu diantaranya, jadi ketika serigala itu ngomong, itu si penggembala ini kaget dan heran. Kok bisa serigala ngomong dengan bahasa yang saya bisa paham, dengan bahasa saya? Jadi serigalanya itu malah ngomong,
kalau kamu heran dan kaget aku bisa bicara dengan bahasamu, ada yang lebih mengherankan lagi, ada yang lebih menakjubkan lagi. Itu diberitahu. Jadi ada seorang nabi yang sudah muncul di Mekah. Itu diberitahu, pengembara yang diberitahu oleh serigala itu. Sampai akhirnya kemudian si pengembala itu datang ke Manar. Apa itu di Medina, bukan di Mekah. Mekah masih kondisi masih. Itu di Medina. Dia belum tahu. Itu di Medina, akhirnya datang ke sana, kemudian gembalaannya ditambatkan dan menghadap kepada Nabi, cerita bahwa ini ada serigala yang bisa bicara dengan saya. Dan yang memberitahu aku tentang Nabi itu adalah dia. Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwa shadaqar ra'i, pengembala itu benar, jujur. Terus kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, tidak akan terjadi kiamat sampai. Artinya bahwa peristiwa yang terjadi pada gembala itu akan terjadi lagi. Tapi itu sebagai tanda kiamat. Jadi tanda kiamat. Dan kalau pada saat itu terjadi hanya sekali, jadi itu sekali. Kalau tanda kiamat ini asumsi saya wallahualam, itu tidak hanya kalau hanya satu peristiwa mungkin sampai menjadi tanda kiamat kemungkinan besar. Nah, dan ini sangat mungkin terjadinya itu sudah termasuk di masa-masa akhir. Karena seperti tadi saya sebutkan, bahwa peristiwa-peristiwa di alam ini itu akan mengalami perubahan demi perubahan, berbeda dengan umumnya sunatullah yang kita kenal selama ini, yang disebut orang sebagai hukum alam. Jadi akan banyak terjadi hal-hal yang memang di luar kebiasaan, di luar nalar. Ini salah satunya di antaranya. Baik. Lalu kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang seperti dalam hadis itu adalah, mungkin pernah kita singgung, jadi sungai Efrat itu yang disebut Nahrul Furat. Sungai Efrat itu ya manjang antara Turki, Irak, Syria, termasuk sungai panjang dan itu umurnya lama sekali. Itu akan mengering, jadi akan menyusut, terus kemudian tersingkap gunung emas di tempat sungai itu. Para ulama menafsirkan ini hisar al-Furat ini, jadi menyusutnya atau keringnya sungai Efrat ini, itu ada dengan dua tafsir. Tafsir pertama adalah wallahu alam, terjadi kekeringan, terjadi penyusutan sehingga akhirnya kemudian kering, lalu kemudian muncul gunung emas yang sangat besar. Yang kedua, itu tafsirnya adalah jadi arus air atau jadi aliran air itu bergeser. Karena ada kadang-kadang di jadi baik karena memang peristiwa alam atau karena memang tindakan manusia yang jelas dialihkan. Itu beralih gitu. Jadi itu beralih. Ya yang saya ini belum pernah baca atau belum pernah dengar bahwa itu sudah ada pengalihan itu. Yang jelas itu belum terjadi. Nah, intinya adalah bahwa berbarengan dengan mengeringnya atau beralihnya arus atau aliran air itu akan muncul itu gunung emas. Dikatakan jadi gunung atau perbendaharaan emas yang sangat banyak. Lalu kemudian setelah berita munculnya gunung emas di sungai Efrat itu orang-orang pada datang berebut, berusaha untuk memperebutkan, dan masing-masing berusaha untuk menguasainya sampai terjadi saling dikatakan saling bunuh.
Makanya termasuk sabda Nabi dalam hadis itu menyatakan bahwa kalau ada di antara kalian yang mengetahui itu atau mendapati kondisi itu maka jangan ikut merebutnya. Karena dikatakan bahwa akibat dari perebutan emas itu sampai dikatakan, karena berebut kan, orang kalau sudah berebut yang karuan, itu dari 100 yang terbunuh itu 99, yang selamat hanya 1. Sehingga masing-masing mudah-mudahan saya yang selamat. Makanya kalau ada yang dikatakan bahwa siapapun yang mendapati kondisi itu jangan mendekat ke sana dan kemudian ikut berebut ke sana untuk menyelamatkan dia. Ini beberapa contoh apa itu tanda-tanda kecil kiamat yang belum terjadi, dan sebagiannya mungkin termasuk diantaranya adalah sudah tanda besar. Nah, karena nanti insya Allah kita akan beralih membahas tentang tanda-tanda besar kiamat. Sedikit kita sebutkan bahwa yang menjadi mungkin ya persimpangan antara tanda kecil dan besar itu adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, karena waktu kita sudah ini, sedikit saja bahwa tentang adanya Imam Mahdi ini itu secara umum, secara makna paling tidak, itu hadisnya mutawatir, sepakat oleh para ulama semuanya. Jadi bahwa hadisnya mengatakan seandainya apa itu hanya 1 hari terjadinya kiamat, itu maka Allah akan memunculkan seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya seperti namaku, kata beliau, nama ayahnya seperti nama ayahku, sehingga berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Terus ini dari keturunan Sayyidina Ali dari putranya Hasan, bukan jalur Husain. Jadi Al-Hasan ini bukan Al-Husain. Itu akan dikatakan akan memimpin kaum muslimin, menyatukannya dan menegakkan dan menyebarkan keadilan setelah sebelumnya bumi ini penuh dengan kezaliman dan kerusakan. Jadi, nah itu yang tadi nanti kita sebutkan. Ini sudah salah satu tanda yang kalau kita perhatikan itu lebih dekat ke tanda besar, karena pada masa beliaulah kemudian nanti kita sebutkan turun Nabi Isa alaihissalam, muncul Dajjal, kemudian juga muncul Ya'juj Ma'juj, dan di dalam hadis sebutkan bahwa yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam turunnya pada masa Imam Mahdi. Lalu kemudian yang menjadi penyebab punah dan binasanya Ya'juj Ma'juj juga Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu terjadi berarti sudah tanda-tanda berikutnya akan menyusul. Insya Allah itu insya Allah akan kita sebutkan, karena waktu kita cukupkan insya Allah sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi bahwa kita membaca, belajar tentang tanda-tanda kiamat ini, itu yang paling utama adalah ini kan kebanyakan tanda-tanda kiamat itu kan kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi. Selama hadisnya sahih atau hasan kita percaya, dan ini menambah kekuatan dan keyakinan keimanan kita kepada kenabian Nabi Muhammad. Itu yang paling utama. Jadi untuk yang belum terjadi ya tentu kita tidak bisa. Tapi kan banyak sekali di antara tanda-tanda itu yang sudah terjadi, baik yang sudah berlalu sejak zaman Nabi, zaman sahabat dan seterusnya, maupun yang sedang berlangsung. Berbagai peristiwa yang selama ini kita saksikan itu semuanya membuktikan, membenarkan tentang apa yang diinformasikan dan diwahyukan oleh yang diwahyukan Ta'ala kepada beliau yang menjadi tanda dekatnya kiamat. Insya Allah itu, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.